kita mulai dari 2019 ya. 2019, pokoknya kalau nggak salah Maret ya. Bulan Maret kita udah mulai ya. Sampai hari ini. Jadi mau jalan 2 tahun, mau masuk ke tahun ketiga. Kebetulan saya baru pensiun, ya belum lama pensiun 1 tahun ini. Jadi saya dan istri fokus di warung Pak D untuk mencoba bisnis kuliner. Itu sih. Jadi kesibukan selain ini nggak ada. Kalau saya boleh ingat ide warung namanya Pak D ini karena memang kebetulan kakak dari istri, ya kita selalu panggil beliau adalah dengan Pak D. Nah kebetulan beliau juga udah usaha di sini, ya dan populer dengan sebutan Pak D. Jadi kita pakai nama Pak D untuk warung kita atau kantin kita. Di balik inisiatif untuk buat ini waktu itu istri saya ambil pensiun dini, ya kira-kira 2 tahun yang lalu. Ya, pada saat itu saat mau pandemi ya gitu. Nah jadi kami udah menyiapkan juga kalau pensiun kita mau ngapain ya gitu ya. Nah salah satu ide yang ada kebetulan juga dapat kesempatan sebenarnya ya. Jujur di sini lokasi kita kebetulan di Lebak Bulus ya, dekat dengan perkantoran gitu. Nah lalu ada tawaran, mau nggak buka bisnis warung di sini atau kantin di sini gitu. Tapi pikir-pikir ya boleh juga, kenapa enggak gitu ya. Nah jadi ide itu kita tangkap lalu kita mulai gitu ya. Jadi selain bisnis yang lain kita pikir bisnis kuliner cukup menjanjikan gitu. Ya jadi ya kita start dengan yang seperti ini. Ya, kebetulan kita baru buka juga jalan 2 tahun. Sejak pandemi ya gitu ya kita buka ini gitu sampai hari ini gitu. Kebetulan memang tadi saya bilang ya, idenya muncul memang ke bisnis kuliner gitu ya. Dan saya pikir sekarang saya baru lihat, kebetulan saya orang teknik ya, saya orang IT sebelumnya. Ya, saya pensiunan orang IT, saya nggak mengerti tentang hal lain kecuali komputer. Ya, istri kebetulan juga dia backgroundnya sales. Nah, kita kombinasiin gitu ya. Saya pikir ya ini kuliner juga bagus kok gitu ya. Karena saya lihat memang nggak ada orang yang nggak makan gitu kan. Jadi kita pikir, oke, setelah kita pensiun, saya rasa kita bisa start juga dengan bisnis makanan atau kuliner gitu. So kita start. Kebetulan memang di jalan ini atau gang ini kita punya pesaing di sebelah kita gitu ya. Tapi kalau saya lihat ada 2 sih. Satu yang kita jual ya adalah produk yang harapan kita adalah untuk makan besar, makan siang, ya rawon, soto Betawi, ya, soto ayam yang kebetulan di tempat tetangga kita yang jualan juga nggak banyak yang jualan seperti itu, gitu. Jadi itu yang kita jual gitu, ya. Selebihnya posisi atau lokasi juga kita pikir lumayan menjanjikan, yang bagus ya, karena memang lokasi kita sangat dekat dengan kantor perkantoran gitu. Kita kepengen warung kita seperti tempat yang nyaman untuk dikunjungin ya oleh kita sebut jadi kawan-kawan atau teman-teman ya. Kebetulan memang yang makan di sini hampir kebanyakan karyawan ya. Kita kepengen mereka juga duduk di sini jadi terasa homey gitu ya. Kita kepengen mereka juga santai ya tidak jadi tegang atau kaku gitu ya. Jadi itu sih yang kita pengen pertahankan, dan juga kita kepengen tempat kita selalu bersih lah tempat kita gitu. Favorit kita di sini adalah soto Betawi, rawon,
ya itu menu favorit. Ya selebihnya kita jual juga soto ayam, lalu ada ayam goreng, ayam penyet, lele goreng, ya. Lalu kita sediain juga ada Indomie atau ya bisa mie goreng. Ada juga istri punya Indomie atau mie andalannya itu Indomie spesial, ya. Terus lain-lainnya kita sediain juga seperti kopi, ya, minum-minuman ringan gitu, ya. Kadang-kadang juga istri juga nyiapin snack juga ada juga di sini. Iya, kebetulan ibu mertua juga suka masak, ya, suka masak. Lalu dulu sekali ibu mertua udah almarhum, ya, mereka punya mbak, ya, yang kebetulan sepertinya diturunkan ilmu masaknya ke beliau, gitu. Nah, dengan istri, ya, mereka kombinasi tuh, ya, mereka kerjasama di dapur. Istri juga suka masak, ya, taste-nya juga bagus, ya, jadi ya ada di mereka sih. Jadi boleh dibilang turun menurun sih, boleh dibilang begitu. Ya kebetulan mbaknya dan istri saya sebagai QC-nya, ya, tester dan memastikan bahwa memang rasanya sesuai dengan standarnya dia gitu. Kebetulan kita kan juga baru buka, ya, baru banget sebenarnya sih, ya. Jadi kita juga menurut saya ini tantangan juga, ya, karena kita baru mulai gitu, ya, bisnis kita baru mulai, jadi masih sangat berkembang. Jadi kita mulai start dengan sekarang ini kita baru punya dua pegawai, jujur, plus satu saya, plus satu istri. Jadi kita berempat, kita jalanin usaha ini. Kebetulan memang menurut saya karena memang saya nggak punya pengalaman, ya, saya nggak punya pengalaman di bidang kuliner sebelumnya, jadi semuanya serba baru, ya. Jadi setiap hari pasti ada tantangan itu setiap hari, ya. Yang terasa banget sih yang pasti di bagian internal sendiri, ya, itu udah menurut saya di bagian internal kita punya tantangan bagaimana kita mengelola internal kita. Habis itu bagaimana kita juga punya tantangan keluar atau di luar. Nah, yang tantangan internal saya pikir cukup berat, tapi ini yang kita mesti pertahankan, yaitu selalu punya standar agar memang produk kita disenangi atau diminati oleh luar gitu, ya, dalam hal ini customer kita gitu, atau pengunjung gitu. Nah, untuk yang di dalam sendiri saya pikir ini kita masih harus ngembangin terus, ya, tantangannya, karena kita harus belajar gitu. Ini bisnis buat kita adalah baru sama sekali gitu, ya. Pengetahuan juga nggak banyak, ya. Kita seperti orang diceburin, ya. Selalu tiap hari itu trial and error. Apa yang kurang, apa yang masih perlu ditanamkan atau diimprove gitu, ya. Nah, seperti tadi misalnya pertanyaan yang kita selalu punya adalah kapan kita mau menambah karyawan gitu. Sudah saatnya nggak kita menambah karyawan? Lalu kita juga lihat cash flow kita seperti apa, income kita seperti apa. Ya, jadi banyak pengetahuan yang kita harus juga dapetin, harus kita punyain gitu, ya. Juga finansial, ya, pengetahuan finansial, pengetahuan juga mungkin customer service gitu, ya. Juga menurut saya internal adalah, ya, seperti mungkin proses juga, ya. Jadi menurut saya ini juga menarik, ya. Kalau saya dulu kerja di kantor, kemudian saya kerja di pabrik. Nah, ternyata di pabrik itu saya baru menyadari bahwa memang prosesnya besar banget, ya. Ada proses di depan, di tengah, di samping, di akhir, ya. Proses penyiapan bahan-bahan baku misalnya, proses bahan baku dimasak, ya, proses bahan jadi dijual. Nah, proses yang ngalir gini yang kita mesti jagain terus. Ya, kalau di sini ceritanya bagaimana kita bisa beli bahan baku, ya, nyiapin stok gitu, ya. Bagaimana istri saya dan timnya di dapur masak,
gitu ya. Lalu bagaimana kita menyajikan masakannya kepada customer kita di luar gitu. Menurut saya itu yang selalu sekarang saya review terus supaya bisa jalan sesuai dengan standar kita, ya. Contoh misalnya, apakah rasanya selalu sama setiap hari gitu, ya. Di dalam sendiri ya, di dalam rasanya sama apa enggak? Soto Betawi rasanya sama terus apa enggak gitu ya. Itu mesti dijaga terus ya. Terus kebersihan di luar juga gimana gitu ya. Lalu personilnya gimana? Kita cuma berempat. Kalau satu sakit aja, ya udah masalah, kita punya masalah. Itu tantangan buat kita. Ya. Jadi menurut saya ini kita belajar terus ya. Belajar terus gimana caranya supaya memang kalau memang bisnis ini jalan lancar, insya Allah ya mungkin kalau berkembang ya kita mesti pikirin juga menambah karyawan gitu ya. Tampaknya kita hari ini saat sekarang belum bisa menambah karyawan dulu gitu ya. Itu tantangan di dalam. Nah, tantangan di luar adalah customer atau pengunjung kita. Ya. Menurut saya ini juga tantangan dan ini pengetahuan juga. Ya, marketing ada di situ, sales juga ada di situ, ya kan? Bagaimana kita memastikan para tamu kita mau berkunjung nggak cuma sekali, ya kan? Tapi ya setelah sekali datang, mungkin nggak dia akan datang lagi kembali gitu. Ya kita harapin seperti itu, ya. Nah, tantangan berikutnya adalah ya pesaing gitu ya, dalam kutip pesaing ya. Di tempat yang sebelah, bahkan juga di depan sana, di jalan sana juga banyak rumah makan gitu. Itu tantangan berikutnya sih. Jadi menurut saya tantangannya banyak dan kita mesti banyak belajar gitu. Ya kebetulan sih buat saya sih mengasihkan gitu. Mengasihkan kita 2 tahun jalan nih kayaknya banyak belajar dan banyak pelajaran yang harus terus digali gitu. Ya banyak pertanyaan kenapa ya, bagaimana, itu selalu terus ngalir terus ya. Nah itu yang kita mesti jawab. Setiap hari mungkin berubah. Kalau strateginya hari pertama A, mungkin strategi kedua bisa B ya, dan seterusnya. Kita nggak tahu lagi sih ya. Ya seperti misalnya contoh lagi tantangan di luar adalah bagaimana misalnya saya ketemu teman-teman anak-anak muda nih. Anak-anak muda ini kan sekarang zamannya digital ya kan. Nah itu sekarang mungkin pertanyaan berikutnya, udah saatnya belum kita ikutan digital marketing ya kan, ikut GoFood ya kan, GrabFood dan sebagainya gitu ya. Teknologi yang seperti itu mungkin kita harus juga pikirin gitu. Nah dan kita sedang mencoba tapi kita belum jalan ya untuk ikutan di GoFood ya, di online gitu. Kita belum jalanin sih gitu. Nah sekarang kita lagi ngimbangin apakah memang kapasitas yang kita punya ya udah seimbang belum dengan pasarnya gitu. Ya kadang-kadang jujur aja kadang-kadang kita juga nggak siap ya. Yang datang misalnya 10 ya, kita cuma nyiapin makanannya 8 gitu. Kadang-kadang begitu ya. Tapi kadang-kadang kita nyiapin 10, yang datang cuma 7 ya, yang gitu-gitu tuh. Ya. Nah, tantangan berikutnya adalah semua yang ngerasain juga kan ada PPKM ya. Jadi teman-teman kita di kantor sebelah ya nggak semuanya full 100% masuk kerja gitu. Jadi sejak PPKM itu 2 tahun lalu ya kita nggak bisa harapin mereka 100% datang semua gitu ya. Gitu. Jadi mereka kerja juga pakai shift ya, pakai shift ya, ganti-gantian ya. Ada yang work from home, ada yang office gitu, 50-50 apa 30-30 gitu. Itu juga tantangan sih. Gitu. Kadang-kadang yang menjadi masalah juga adalah kita nggak bisa tahu berapa banyak orang yang akan datang. Itu juga tantangan juga. Ya, yang pasti karena bisnis kuliner ini kita yang jalanin, ya miliknya kita. Jadi menurut saya sangat berbeda kalau dulu kita bekerja 8 to 5 ya. Datang jam 8, pulang jam 5, that's it gitu ya, selama pekerjaan job desk-nya kita ikutin, selesai. Tapi kalau sekarang ini ibaratnya kita punya usaha sendiri ya, ibaratnya kita punya perusahaan sendiri. So kadang-kadang ya kita masih harus mikirin soal maju atau tidak majunya perusahaan kita gitu. Dalam ini kantin kita gitu. Tapi buat saya ini pengalaman baru ya, jadi menurut saya tantangan bagus gitu, mengasihkan gitu ya gitu. Jadi saya ngebayangin bahwa
bahwa saya jadi owner gitu. Ya, nyatanya kita jadi owner ya gitu. Saya ngebayangin kalau saya di kantor dulu, ownernya gimana pusingnya gitu ngurusin perusahaannya gitu ya. Nah, mungkin skopnya kalau kita kecil banget, tapi mereka ya udah besar banget gitu. Ya. Nah, tapi menurut saya konsepnya sama ya gitu. Ya gimana caranya mengelola perusahaan supaya jalan terus gitu. Terus konsepnya kita kan jualan ya. Jadi bagaimana kita bisa berjualan gitu, jualan dan terus mengembangkan jualan kita, ya. Atau produknya kita perbaiki dan sebagainya sehingga jualan kita laku, gitu. Sehingga perusahaan yang kita jalanin ini sustain gitu, ya jalan terus gitu. Itu sih maunya saya seperti itu sih. Tapi memang beda ya antara tanggung jawab sebagai pemilik ya sama pekerja, ya menurut saya beda. Ya. Kalau dulu kita terima gaji, sekarang kita menggaji orang. Kalau saya ingat ada pepatah, kita diceburin dulu baru bisa berenang. Ya 2 tahun ini saya dalam rangka survive gitu ya. Setelah kita sedang diceburin dan sekarang berusaha untuk bisa berenang. Ya, saya nggak tahu berapa lama saya akan bisa benar-benar berenang gitu. Nah, saya sama istri memang sedang dalam taraf diceburin dulu nih dalam 2 tahun ini ya, mau tahun ketiga gitu. Nah, kita nggak punya background sama sekali ya. Nah, jadi kita khususnya saya belajar dari teman-teman ya, kita banyak diskusi atau tanya apapun juga ya, nanya yang paling sederhana aja pertanyaannya itu pertanyaan gimana gitu ya. Terus kedua ya mungkin dengan modal pengetahuan yang kita punya dari kantor ya, istri kebetulan dia backgroundnya sales, saya IT ya, kebetulan IT kan juga jualan tanda kutip service juga ya. Jadi saya punya customer juga di kantor dulu. Jadi itu juga saya pegang gimana saya bisa memberikan kepuasan kepada customer saya. Ini juga saya pegang ya. Lalu baca buku tentang kuliner ya. Saya punya buku bagus ya, kemudian istri kasih buku ke saya. Ya, itu bagus tentang kegagalan kita berbisnis kuliner gitu. Itu bagus banget. Terus suka nonton YouTube gitu. Jadi modal itu aja. Nah, jadi menurut saya dengan modal itu saya kepengennya sih kita bisa cepat sampai ke level yang mungkin diharapkan sehingga kita bisa jalanin bisnisnya dengan lancar gitu ya. Mungkin sekarang masih tertatih-tatih gitu ya gitu. Saya kadang-kadang suka bertanya juga sama yang datang juga, Anda puas apa enggak? Ya, kalau saya lihat mereka tersenyum, oke, berarti saya happy, berarti mereka puas gitu ya. Ya tapi nggak juga selalu happy karena kita juga nggak punya pengalaman yang bagus. Kadang-kadang service level kita turun, ya customer kita juga jadi unhappy gitu ya. Itu juga sering terjadi. Jadi kayak gitu-gitu jadi bahan review kita ya untuk kita kembangin juga. Ya kadang-kadang kalau kita kelabakan itu kalau misalnya customer datang banyak banget gitu ya, kita nggak siap gitu ya. Jadi kalau udah di depan nggak siap, ke belakangnya juga nggak siap gitu ya. Nah, jadi bisa jadi waktu servisnya jadi turun gitu ya. Harusnya kita bisa servis dengan cepat jadi lambat. Nah, kalau udah lambat, customer kita biasanya komplain ya. Ya kayak kamu juga kan kalau pesen kelamaan juga komplain ya gitu. Itu terjadi. Nah, yang kayak gitu kita selalu pikir gimana caranya lebih cepat. Kata kunci yang saya punya yaitu maaf gitu ya. Kami minta maaf karena sudah mengecewakan kalian gitu atau kamu gitu ya. Ya kadang-kadang kalau dulu saya ingat awal-awal ya, saya juga pernah numpain sop ke tempat ke pangkuannya customer saya, jadi ya saya minta maaf. Kadang-kadang kita kasih bonus ya, kita kasih minuman gratis gitu ya, kayak gitu-gitu sih. Ya, menurut saya sih, saya rasa pebisnis pasti akan
berusaha untuk ngembangin bisnisnya ya gitu ya. Ya insya Allah kalau memang ini berkembang, ya kita nggak menutup kemungkinan untuk juga buka cabang gitu ya. Tapi mungkin itu challenge berikutnya sih gitu ya. Saya nggak mau muluk-muluk sih ya, tapi yang pasti sih saya kepengen menunya bervariasi ya. Saya kepengen, udah ngomong sama istri juga sih, istri lagi nyiapin juga menu-menu baru ya. Di tahun 2022 mudah-mudahan ada menu baru, jadi untuk mempertahankan customer kita tidak lari ke tempat lain, barangkali sudah saatnya untuk juga memikirkan tentang menu-menu baru gitu. Karena hampir 2 tahun ini kita menunya di situ aja ya, takutnya customer kita jadi bosen gitu. Jadi ke depan saya kepengen menunya bertambah, terus ya pengennya sih pelayanannya lebih bagus ya. Contoh misalnya seperti bagaimana IT dipakai juga di sini ya. Kalau saya ingat dulu di awal kita buka, kita mencatat orderan customer kita pakai tulisan ya. Saya pikir itu cukup lama dan makan waktu, dan tulisannya kadang-kadang juga nggak kebaca ya. Tulisannya dioper ke dapur ya, orang-orang dapur susah untuk baca. Nah alhamdulillah saya dapat hadiah ya, kemudian dikasih mesin namanya POS ya, mesin kasir. Sangat membantu ya. Sekarang kantin kita udah dibekali sama tablet. Jadi kalau saya terima order dari customer saya cukup bertanya dan saya masukin ke tablet saya. Dan cepat dia prosesnya. Ya, segera satu meja saya isi pesanannya, langsung saya cetak, langsung saya kirim ke belakang di dapur. Ya, tulisannya jelas, ya nggak akan salah. Pesanan di meja berapa, makanannya apa, itemnya apa, jumlahnya berapa, gitu. Nah, saya nggak tahu, tapi ke depan kalau memang ada fungsi-fungsi IT yang bisa diterapin di sini, why not gitu. Saya pengen banget gitu. Kalau saya boleh sharing aja, walaupun saya bukan ahli ya, saya pikir passion juga penting ya, passion. Jadi saya sama istri kadang-kadang naik turun. Kadang-kadang semangatnya tinggi, ada kadang juga rendah. Ya. Jadi saya pikir kalau udah kita tentuin mau bisnisnya kuliner, ya udah, yuk fokus di situ, ya pelajarin tentang kuliner, ya jalanin, gitu. Ya, jadi kalau passionnya nggak tinggi atau setengah-setengah, mungkin mudah-mudahan mendingan jangan gitu, ya. Karena kan di sini kan kita juga perlu modal, ya kan. Ya, ini proses jalan terus. Seperti tadi bilang, tantangannya nggak pernah berhenti gitu, ya. Kalau saya lihat para pebisnis kuliner yang udah besar-besar, ya, saya rasa mereka tantangannya berat banget gitu ya. Saya lihat bagaimana misalnya sebut apa ya, misalnya Pizza Hut bagaimana mereka naik dan turun gitu. Saya cuma lewat jalan gitu ya, pizzanya kok agak redup. Tapi entah tahun berapa dia bisa punya cara baru, ya strategi baru, sehingga saya lihat kok dia maju lagi gitu. Nah, saya rasa yang seperti itu tuh yang kayaknya perlu dipelajarin. Nah, jadi untuk yang muda-muda saya rasa sih yang pertama adalah passionnya. Habis itu nggak boleh gampang patah semangat gitu. Ya. Harus terus jalan. Ya. Beberapa kawan kita yang masih muda-muda mungkin kayak kamu gini nih, ya. Saya lihat mereka anak-anak milenial ya, itu ininya smart banget gitu. Ya mereka nggak berhenti gitu. Ya dengan pengetahuan IT yang mereka punya, mereka idenya bagus-bagus gitu. Ya. Nah seperti kita akan gabung di toko online gitu, atau online lah gitu ya, online food gitu ya. Itu sesuatu yang mungkin bisa kita jajakin ya. Ya umur seusia saya mungkin udah nggak kepikiran sih gitu ya. Tapi anak-anak muda yang saya temuin, mereka punya ide ini, ide itu gitu ya.
masukin di Instagram, di Facebook ya, apalagi yang lain gitu kan, kenapa enggak gitu. Jadi menurut saya itu sih tipsnya. Jadi ya, dan satu lagi sih nggak belajar, harus belajar. Nggak boleh berhenti belajar gitu ya. Inovasi ya, terus dipikirin gitu. Oke, kita ada di Gang Haji Neming nomor 8, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Jadi kalau ada yang mau datang, alhamdulillah bisa nyicipin makanan top kita ya, soto Betawi ya, memang bersantan tapi kita potong dengan potongan daging. Kebetulan kita jualnya cuma daging aja, jadi nggak ada paru, nggak ada yang lainnya, jadi daging gitu. Terus kalau rawon ya mungkin biasa ya, rawon dengan sup yang warnanya hitam, keluak gitu ya, diisi sama daging juga. Kita kasih juga telur asin gitu. Kalau soto ayam ya, soto ayam bening ya, dikasih irisan ayam, ada telur juga, ada bihunnya, ada toge juga ada. Ya pokoknya enak deh ya, kamu mesti nyobain.